Oke, baik. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan dari Bu Harti sebagai Ketua FTPKN Kota Bandung, juga dengan pemaparan dari narasumber kita, dari penilik ya, dari Dinas Pendidikan Kota Bandung gitu ya. Nah, sekarang kita mendengarkan bagaimana kesan mungkin ya, dan selama pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dari langsung tutor-tutor yang mengerjakan soal. Nah, mungkin untuk yang pertama kita perkenalan dulu ya dengan tutor-tutor yang akan kita wawancarai saat ini. Nama dan mapel yang dibuat ya mungkin yang sekarang ya. Pertama dengan Pak Rijal dulu. Silahkan Pak Rijal. Oh, udah perkenalan ya. Iya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rahman dari Homeschooling Milenial Unggul. Saya diamanahkan untuk membuat mata pelajaran matematika peminatan khusus jurusan IPA. Oh, matematika peminatan ya. Satu lagi dengan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Wahyuningsih. Saya dari HS Milenial Unggul. Saya mata pelajaran IPS untuk paket A. IPS ya. Ya. Nah, untuk teknis pelaksanaan kegiatan kali ini apakah Bapak Rijal dan Ibu Nining tuh sendirian dalam membuat soal UPK? Bisa dijelaskan teknisnya, Ibu Nining? Kalau untuk membuat soal kita ada 2 orang ya. Jadi untuk satu mapel itu dipegang oleh 2 orang. Jadi masing-masing membuat mapel. Jadi masing-masing tutor itu membuat mapel sesuai dengan yang ditugaskan kepada kita. Setelah itu nanti dibuat juga lembar jawaban, kisi-kisi, dan kartu soalnya. Kalau mapel yang Ibu buat apakah sudah linear dengan mapel yang Ibu ajarkan atau yang Ibu ampu di lembaga? Alhamdulillah, alhamdulillah, iya. Kalau Pak Rijal sendiri kan kalau misalkan soal sekarang itu bertipe AKM ya, apakah baru pertama mengerjakan soal yang berkarakter seperti ini? Ya, alhamdulillah ini baru pertama kali, tapi dengan bekerja sama dengan dinas dan ada bekerja sama juga dengan DPC FTPKN mengadakan workshop. Jadi sebelum kita melaksanakan kemarin dan sekarang, sebelumnya alhamdulillah kita dibekali dengan workshop secara Zoom atau Google Meet. Dari situlah kita banyak pembekalan gimana sih cara membuat soal AKM ya, dari 0 sampai alhamdulillah sekarang sudah tahu gimana sih soal AKM kita buat gitu. Ada kesulitan nggak Pak selama membuat soal AKM atau perbedaannya dengan soal-soal sebelumnya yang pernah Bapak buat selama di matematika peminatan IPA ini? Alhamdulillah luar biasa, beda sekali ya. Karena di sini tipe-tipenya juga kayak sebelumnya kan cuma pilihan ganda dan esai. Sekarang ada pilihan ganda kompleks ya, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada ya yang pasti ada pilihan ganda. Kesulitan buat saya pribadi untuk matematika peminatan yaitu untuk yang menjodohkan gitu, karena untuk matematik sendiri karena ilmu pasti tidak bisa dipilih gitu ya, karena 1 tambah 1 ya 2 gitu loh. Tapi kita gimana caranya untuk bisa beradaptasi dengan stimulus-stimulus yang ada, dan tipe-tipe itu harus kita ambil gitu, tetap harus ya. Alhamdulillah dengan ada bimbingan dari dinas dan dari DPC FTPKN, kita jadi sumber dan pikiran kita lebih luas lagi. Terima kasih. Luar biasa ya, jadi intinya kita prosedurnya sangat rapi dan tertib ya gitu ya. Kalau untuk hasil yang diharapkan Bu dari kegiatan hari ini yang nanti akan dikumpulkan itu apa saja Bu? Hasilnya yang sekarang dikumpulkan itu ada berupa kisi-kisi dan kartu soal, juga ada lembar jawaban yang harus dikumpulkan ke panitia. Gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah ya, karena wow keren gitu ya dari DPC Forum Tutor ini. Ada pelatihan, ada bimbingan, banyak kesan luar biasa, banyak ilmu yang diberikan, termasuk dari narasumber yang sudah dengan sabar bertanya satu-satu di mana kesulitannya, bagaimana. Karena ya seperti yang Pak Rijal bilang, kalau tahun-tahun kemarin kan hanya PG, esai itu. Setelah itu kalau sekarang kan banyak stimulus yang harus diberikan, banyak stimulus-stimulus yang harus kontekstual dengan keadaan sekarang. Mungkin jadi hal yang amat sangat luar biasa untuk mendapatkan ilmu dan menempatkan hal yang terjadi di zaman sekarang ini dimasukkan ke dalam soal. Insya Allah mudah-mudahan kesananya kita akan sudah terbiasa dengan soal AKM.
dan bisa mengaplikasikan kepada siswa didik kita. Luar biasa sekali Bu ya untuk kegiatan hari ini, semoga bisa berlangsung dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ya. Mungkin yang terakhir harapan dari Bapak dan Ibu mengenai perkembangan pendidikan kesetaraan khususnya tutor di Kota Bandung gitu. Ingin apa yang lebih dikembangkan lagi atau bagaimana kondisinya saat ini, bisa sedikit diberikan gambaran? Yang pasti kita sebenarnya udah diakui ya, karena di undang-undang juga ada pendidikan formal, ada informal dan non formal. Apalagi ini sekarang sudah menjamur ya, karena di PKBM itu adalah sekolah non formal yang bukan sebagai pilihan terakhir ya, tapi sebagai persaingan antara sekolah formal juga. Yang pasti di dalam PKBM juga ada pengajar yang namanya tutor. Ya disitulah untuk yang lebih pasti ya, kesejahteraan tutor harus ditingkatkan dengan keadaan ya kompetensi, dan sekarang nih kegiatan seperti ini juga berarti kan bisa meningkatkan kompetensi dan silaturahmi, dan yang pasti ada income yang kita masuk dan kesejahteraan. Kalau bisa ya lebih dilanjutkan lagi dan dipertahankan dan lebih banyak di hotelnya gitu ya. Jadi nggak setiap tahun. Jadi suka di hotelnya ya Pak ya? Jadi kalau bisa mah setiap setahun 2 kali lah, per semester ada gitu ya. Itu aja sih unek-unek dari tutor yang ya selama ini ada dan antara ada dan tiada. Kalau dari Ibu nih yang sudah berpengalaman puluhan tahun ya Bu ya, berarti di Lembaga Pendidikan Kesetaraan, apa yang mau disampaikan Bu? Saya sudah dari tahun 2009 ya, hampir 11 tahun di Forum Tutor. Mudah-mudahan dengan adanya DPC Forum Tutor yang baru dibentuk dan dengan program-programnya bisa menambah kompetensi tutor, juga tutor Kota Bandung bisa lebih maju daripada tutor-tutor di kota lain, termasuk kesejahteraan dan pengakuan dari pihak-pihak terkait masalah tutor. Karena kan selama ini kalau disebut antara ada dan tiada, iya memang, tetapi sebetulnya kan tutor itu adalah istimewa, karena kan tidak ya sama dengan guru, bahkan lebih, karena kita kan mendengarkan curhat. Jarang wali kelas yang mau mendengarkan curhat, tapi tutor kan harus bersedia dan harus mendengarkan lebih luas, lebih sabar. Ya kalau istilah saya, sabarnya seluas lapangan bola mungkin masih kurang kan untuk menghadapi peserta didik di PKB. Apalagi beragam ya Bu ya gitu. Betul. Apalagi yang menghadapi siswa-siswa yang trauma dengan sekolah formal Pak. Nah itu yang kita harus mempush, bahwa belajar itu tidak seperti itu, bahwa guru itu tidak seperti itu, kan harus memberikan pemahaman dan membangkitkan semangat mereka. Mudah-mudahan nanti dengan adanya ini semakin kompetensinya semakin ditambah, semakin kompak, semakin hebat, dan dan ternyata tutor-tutor di Kota Bandung ini banyak sekali yang linear dan berkualitas. Nah, mudah-mudahan itu bisa lebih mengangkat lagi gitu dan membuka mata pemerintah bahwa nih tutor pun sama dengan formal, bahkan mereka lebih berkualitas. Ada yang sampai juara-juara gitu ya, tapi tidak bagaimana ya, kurang ininya penghargaan dan apresiasinya. Mudah-mudahan dengan ini apresiasi dari pemerintah, terutama pemerintah Kota Bandung, bisa lebih mengcover itu semuanya gitu. Terima kasih. Terakhir kita akan ngasih semangat untuk seluruh tutor di Indonesia dengan slogan dari FTPKN Pusat ya. Nanti tutor Kota Bandung, tutor bangkit memperkokoh Indonesia ya. Siap? Tutor Kota Bandung, tutor bangkit memperkokoh Indonesia.